katakan Anda dan saya harus memiliki tanda. Maukah saudara memiliki tanda itu? Ya. Atau mungkin saudara berpikir begini, sekarang kan tidak ada lagi tanda. Ya. Itu kan cerita dahulu kala. Sekarang tidak ada lagi tanda. Mari kita coba tanya kepada Alkitab. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah ada tanda? Saya ajak saudara membuka Yehezkiel 20 ayat 20. Dikatakan begini, sucikanlah segala sabatku, supaya itu akan suatu tanda di antara aku dengan kamu, dan supaya diketahui olehmu bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Aneh kedengarannya ya, tapi ini terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama. Kenapa saya ambil terjemahan lama? Menarik juga ini. Nanti kita akan bandingkan dengan terjemahan baru. Nah, kita lihat terjemahan barunya. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dengan kamu. Di antara aku dengan kamu, kata Tuhan. Jadi di terjemahan lama disebut itu akan suatu tanda. Di terjemahan baru disebut peringatan. Jadi tanda dan peringatan itu sebenarnya sama. Jadi sabat adalah tanda atau sabat adalah peringatan. Peringatan akan apa? Bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan ya. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi sabat itu adalah tanda bahwa Tuhan itu Allah dan saya ini, Edison Takasanakeng ini adalah umatnya. Dan saudara juga adalah umatnya. Sabat adalah tanda itu. Saya umat Tuhan dan Tuhan itu Allah. Ya. Yang berikut saudara, kita baca Keluaran 31 ayat 12 dan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan di antara aku dan kamu. Ingat kata peringatan tadi sama dengan tanda. Itu adalah peringatan di antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi saudara lihat di sini bahwa Tuhan berkata, kuduskanlah atau sucikanlah atau peliharalah sabatku. Karena itu menjadi tanda di antara aku dengan kamu, atau peringatan di antara aku dengan kamu, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara sudah lihat dua. Yang pertama tadi di Yehezkiel 20 ayat 20 mengatakan itu adalah tanda bahwa Tuhan adalah Allah dan kita adalah umat. Di Keluaran 31 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa sabat adalah tanda bahwa Tuhan menguduskan kita. Jadi ketika saya menguduskan sabat, saya berkata Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Karena sabat ini menyadarkan saya, mengingatkan saya bahwa saya ini orang berdosa yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena sabat mengingatkan saya bahwa saya sekarang menjadi umat yang kudus karena Allah kita. Kemudian, kalau kita melihat betapa pentingnya sabat itu sehingga Tuhan menuliskannya dengan jarinya sendiri di atas dua keping batu atau dua lok batu. Ditulis oleh Allah dengan jarinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat di sana, di hukum keempat itu adalah ingat dan kuduskan sabat dan seterusnya. Masih banyak ke bawah, nanti kita akan baca sebentar lengkapnya. Tetapi kalau saudara melihat hal ini berarti pengudusan sabat dan jangan membunuh itu sama. Itu artinya tidak berarti sabat itu kurang penting dibanding dengan jangan membunuh, jangan berzina. Pengudusan sabat sama pentingnya dengan larangan jangan membunuh. Pengudusan sabat sama pentingnya dengan larangan untuk memiliki Allah lain atau dewa lain atau ilah lain, sembahan lain. Pengudusan sabat itu juga sama pentingnya dengan larangan untuk membuat patung dan menyembahnya. Ingat hari sabat itu pun sama pentingnya dengan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Sama pentingnya. Kita tidak bisa katakan, wah yang keempat ini tidak penting, yang lain penting. Sama pentingnya karena mereka semua ada di dua lok batu atau di hukum yang sama. Mari kita coba lihat apa isi hukum itu, hukum keempat itu secara rinci. Mulai dari Keluaran 28 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca. Dikatakan begini, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan
melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kita akan ulas satu persatu ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat 8 dulu. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudaraku yang kekasih, kata ingat di sini, ya, kata ingat ini mengandung 3 implikasi di dalam. Ada 3 aspek yang terkandung di dalam kata ingat itu. Yang pertama adalah ingat itu berarti mengandung makna bahwa perintah untuk kuduskan Sabat itu sudah ada sebelumnya. Ya, sudah ada sebelumnya. Makanya Tuhan katakan ingat ya, jangan lupa ya. Karena perintah itu sudah diberikan sebelumnya. Ya. Itu kata ingat. Yang kedua, apa yang terkandung di dalam kata ingat itu? Itu artinya bangsa itu telah lama melupakan Sabat. Bangsa itu telah lama lupakan Sabat. Ya. Lalu kemudian hal ketiga, kenapa Tuhan katakan ingat adalah Allah mau hari Sabat itu diingat dan dikuduskan kembali. Itu dia. Yang ketiga. Jadi 3 hal yang terkandung dalam kata ingat adalah bahwa mereka sudah, bahwa firman itu sudah diberikan sebelumnya dan bangsa itu telah melupakannya dan Tuhan mau itu diingat dan dikuduskan kembali. Kemudian kita lihat di ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Coba kita cek. Hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu. Ternyata kata ayat 9 ini itu adalah hari kerja. Hari kerja. Hari kedua itu hari Senin, hari kerja. Hari ketiga, hari Selasa, hari kerja. Hari keempat, hari Rabu, hari kerja itu. Hari kelima, hari Kamis, hari kerja. Hari keenam, hari Jumat, hari apa? Hari kerja. Nah, bagaimana dengan hari ketujuh? Kita akan lihat ayat 10. Di ayat 10 dikatakan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Jadi pada hari ketujuh disebut di sini adalah hari Sabat. Sabtu adalah Sabat, itu bukan hari kerja. Jelas ayat ini berkata jangan bekerja karena hari itu bukan hari kerja. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Siapa yang tidak boleh kerja pada hari Sabat? Mengapa Tuhan katakan jangan kerja? Dan siapa-siapa yang tidak boleh kerja pada hari Sabat? Ayat 10 ini melanjutkan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jangan kerja. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu pun jangan kerja. Atau kalau ada orang datang menumpang di rumahmu, itu pun jangan kerja. Jangan kerja. Ya. Apa alasannya? Kita lihat ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Alasannya komplit dan jelas di sini. Alasan Tuhan menyuruh kita untuk menguduskan Sabat adalah sebab Tuhan telah menjadikan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh dia berhenti dari pekerjaannya, dia memberkati hari itu dan menguduskannya. Alasannya sangat jelas. Saudaraku yang kekasih, dari tadi kita sudah membahas tentang 3 hal. Ya, 3 hal. Pertama, Sabat adalah tanda peringatan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan kita ini umat. Itu yang pertama. Yang kedua, Sabat adalah peringatan bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita. Itu yang kedua. Jangan lupa ya. Yang ketiga, Sabat adalah peringatan atau monumen penciptaan. Bahwa Allah adalah pencipta dan kita ini adalah ciptaan. Jadi kalau saya kuduskan Sabat, saya katakan Tuhan terima kasih. Karena saya ini ternyata adalah ciptaan tangan Tuhan. Saya ini bukan hasil turunan dari monyet.
Saya bukan hasil evolusi. Saya ini ciptaan tangan Tuhan. Jadi ketika saya kuduskan Sabat, saya diingatkan kembali. Oh, saya ini ciptaan Tuhan. Bumi yang saya injak ini adalah ciptaan Tuhan. Tanaman yang saya makan itu pun adalah ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Puji Tuhan karena Dia menciptakan begitu indah. Ya. Kalau kita melupakan Sabat, maka ajaran evolusi akan begitu gampang masuk ke otak kita. Karena kita melupakan kata-kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta. Karena Tuhan adalah pencipta hari Sabat. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Maka setan itu sangat benci. Ya. Setan itu benci sama Tuhan. Karena setan itu benci sama Tuhan, dia juga membenci ini Sabat. Dan dia memiliki skenario besar untuk merusak tanda itu. Saudara mau tahu? Kita akan ikuti setelah lagu berikut ini. Ya. Akan ada lagu berikut ini. Saya minta kita memperhatikan lagu ini. Dan kita akan lihat sesudah ini skenario besar setan untuk merusak tanda yang Tuhan berikan itu. Memandang segala kamu, aku memuji Juru Selamatku. Sungguh besar Kau Allahku, aku memuji Juru Selamatku. Sungguh besar Baik saudara, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita memasuki skenario besar setan untuk merusak tanda yang Tuhan buat itu. Untuk merusak Sabat. Apa yang setan buat? Intinya dia mau menghilangkan tanda itu atau memindahkannya ke hari yang lain. Mari kita lihat 5 skenario besar yang setan buat. Pertama adalah dia memisahkan Sabat dari Yesus. Ini skenario pertama. Memisahkan Sabat dari Yesus. Artinya begini, dia mempengaruhi orang supaya orang yang menguduskan Sabat itu tidak terima Yesus. Atau orang yang terima Yesus itu menolak Sabat. Jadi dia memisahkan antara Yesus dan Sabat. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 ada cerita di sana tentang seorang yang lumpuh yang berada di pinggiran kolam Bethesda menunggu giliran untuk disembuhkan. Mereka percaya bahwa ketika air kolam Bethesda itu bergoncang, maka orang pertama yang melompat ke dalam air itu, maka dia akan sembuh dari penyakit apapun. Dan orang lumpuh ini sudah 38 tahun dia di sana. 38 tahun, saudara boleh hitung berapa hari itu. 38 tahun, bingung juga saya mikirnya. 38 tahun berbaring di sana, belum dapat giliran, saudara-saudara. Belum dapat giliran sembuh. Mungkin orang-orang sembuh yang lain sudah ada yang sudah mati, tapi dia belum sembuh-sembuh juga. 38 tahun. Dan pada suatu hari Sabat, Yesus berkunjung ke kolam Bethesda. Ketika Yesus tiba atau pergi ke sana, kemana arahnya? Yesus menuju ke tempat berbaringnya orang lumpuh itu. Lalu Yesus mendekati dia. Dan Yesus katakan begini, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini menengok Yesus dan berkata, Tuhan, tidak ada yang mengangkat aku kalau airnya goncang. Tidak ada yang menolong aku waktu airnya goncang. Tetapi saudara-saudara, yang ditanya oleh Yesus adalah, maukah engkau sembuh? Bukan mengapa engkau belum sembuh. Maukah engkau sembuh? Ya. Yesus katakan, kalau engkau mau sembuh, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu, angkatlah tilammu itu dan
Berjalan dan berjalan. Pulang ke rumah. Saudara boleh membayangkan mungkin otot-ototnya mulai bergerak, otot kakinya mulai bergerak. Ya, darahnya mengalir dengan cepat. Dia merasa ada kekuatan di kakinya dan dia mulai berdiri. Ketika dia berdiri dia merasa kuat. Mungkin dia melompat-lompat seperti ini. Ya, karena dia merasa kuat. Dia melompat-lompat. Begitu senangnya. Dia ingat Yesus tadi mengatakan angkat tilammu dan berjalan. Dia angkat tilamnya dan dia mulai berjalan. Dia berjalan, saudara-saudara. Hari itu hari Sabat. Ya. Dia berjalan. Hari itu hari Sabat. Dia ketemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka tanya begini, kenapa kau pikul barang hari Sabat? Lalu dia katakan begini, orang yang menyembuhkan aku, dia yang suruh pikul tilam ini. Lalu orang-orang Yahudi bilang, siapa namanya? Dia baru sadar bahwa tadi dia tidak sempat tanya siapa namanya. Dia tidak sempat tanya siapa nama orang yang menyembuhkan dia. Bahkan dia pun mengatakan terima kasih juga. Tidak. Ya, tidak mengatakan terima kasih. Itu dia manusia biasa itu. Dapat berkat dari Tuhan kadang-kadang lupa katakan terima kasih. Dan orang lumpuh ini begitu. Suatu saat dia di bait suci ketemu dengan Yesus kembali. Dia sudah sehat jalan-jalan dia. Ketemu dengan Yesus. Lalu kemudian dia baru tahu namanya. Oh, namanya Yesus. Setelah itu dia pergi, dia ketemu dengan orang-orang Yahudi dan dia katakan begini kepada mereka. Ternyata orang yang menyembuhkan saya itu namanya Yesus. Itu dia di dalam sana, dia di bait suci sana. Dan orang-orang Yahudi itu menemui Yesus. Mengatakan mengapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat. Dan seterusnya perbincangan terjadi. Kita perpendek ceritanya. Yohanes 5 ayat 18 berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan diri dengan Allah. Saudara perhatikan, ada dua tuduhan yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Yesus. Yang pertama adalah mereka menuduh dia meniadakan Sabat. Yang kedua, mereka menuduh dia menghujat Allah dengan menyamakan dirinya sama dengan Allah. Itu tuduhan menghujat, hukumannya mati. Ya. Dua tuduhan berat orang-orang Yahudi kepada Yesus. Apakah benar Yesus menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Bapa? Apakah dia menghujat Allah? Apa jawaban kita? Pasti tidak. Dia tidak menghujat Allah. Demikian juga, apakah benar Yesus meniadakan Sabat? Jawabannya juga pasti tidak. Yesus tidak meniadakan Sabat. Apa yang sedang terjadi? Ternyata Yesus sedang mengajari orang-orang Yahudi, sampai mengajari kita juga bagaimana caranya menguduskan Sabat yang benar. Bahwa menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat bukanlah pekerjaan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi setan mau memisahkan Yesus dengan Sabat ini atau Sabat dari Yesus. Ada dua sikap manusia terhadap Yesus karena penyembuhan pada hari Sabat itu. Ada dua sikap. Ya. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi marah karena mereka menganggap bahwa Yesus dengan mengadakan mujizat pada hari Sabat itu, Yesus meniadakan hukum Sabat. Jadi orang Yahudi marah. Kalau saudara marah atau tidak? Ini yang kedua. Yang kedua, manusia sekarang banyak yang gembira. Karena mereka menganggap bahwa dengan mengadakan mujizat ini, Yesus meniadakan hukum Sabat. Ingat, yang pertama orang Yahudi marah karena dia menganggap Yesus meniadakan Sabat. Yang kedua, orang sekarang gembira. Juga karena apa? Menganggap Yesus meniadakan Sabat. Dua-duanya tuduhannya sama. Menuduh Yesus meniadakan Sabat, tapi orang Yahudi marah, tapi orang-orang sekarang gembira. Tapi tuduhannya sama. Ya, tuduhannya sama, menuduh Yesus meniadakan Sabat. Apakah benar Yesus meniadakan Sabat? Tidak, saudara. Saya mau tanya kepada saudara di rumah. Di kelompok mana saudara berada? Di kelompok marah atau di kelompok gembira? Mungkin di marah, mungkin di gembira. Tetapi saya malam ini mau bersaksi bahwa saya tidak berada di kelompok marah dan gembira. Saya tidak berada pada kedua kelompok itu. Karena saya tahu Yesus tidak pernah meniadakan hukum Sabat. Ya.
Saudara-saudaraku yang kasih, skenario kedua yang kita lihat bagaimana setan mencoba menghancurkan pengudusan Sabat ini. Dia memindahkan Sabat ke hari yang lain. Ya. Itu dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Daniel pasal 7 ayat 25 mengatakan, ia atau akan ada suatu kuasa yang akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Jadi sudah dinubuatkan bahwa akan ada satu kuasa yang akan mengubah waktu dan hukum. Dan itu sudah dibahas pada 2 malam yang lalu dan tadi malam. Skenario ketiga. Ya, skenario ketiga adalah setan mempengaruhi orang untuk berpendapat bahwa Sabat hari ke-7 itu adalah Sabat orang Yahudi. Ini skenario ketiganya, bahwa itu adalah Sabat orang Yahudi. Apa kata Alkitab? Mari kita tanya Alkitab. Alkitab Keluaran 20 ayat 10 berkata, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Bukan hari Sabat orang Yahudi, bukan hari Sabat orang Advent, tetapi Sabat adalah Sabat Tuhan Allahmu. Selanjutnya Yesus sendiri berkata di Markus 2 ayat 27, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Nah, saya itu satu. Saya itu manusia yang satu, ya. Sabat diadakan untuk saya. Tuhan punya kado bagi kita sebagai manusia, itu adalah Sabat. Ya. Bagaimana perasaan saudara kalau memberikan kado kepada istri atau suami saudara, lalu kemudian kado itu dibiarkan, tidak digubris? Bagaimana perasaan saudara? Sabat adalah kado yang Tuhan berikan kepada kita. Dan begitu pedihnya hati Tuhan melihat kado pemberiannya itu diabaikan oleh manusia. Skenario keempat. Sabat hari ke-7 hanya sampai di kayu salib. Ini juga top ini ajaran ini. Sabat hari ke-7 cuma sampai di mana? Di kayu salib. Mari kita tanya Alkitab. Apa benar Sabat hanya sampai di kayu salib? Kita lihat. Di Kisah pasal 17 ada banyak ayat di kitab Kisah ini menceritakan tentang hal seperti ini. Tapi saya cuma mau kutip yang satu. Kisah 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. Dan lihat, Paulus jauh setelah Yesus naik ke sorga, dia masih tetap kuduskan Sabat sebagaimana biasa. Jadi Sabat tidak berakhir di kayu salib. Yang kedua kita lihat. Bahkan nubuatan yang ditulis di Yesaya pasal 66 ayat 22-23 berkata bahwa sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi hari apa? Hari Sabat. Sabat berganti Sabat, maka umat manusia, seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah Tuhan. Bahkan di dunia baru. Jadi siapa bilang itu cuma sampai di kayu salib? Justru sampai di dunia yang baru. Jadi jangan tertipu dengan skenario setan. Skenario kelima yang setan buat. Dia mengajarkan bahwa Sabat hari ke-7 itu belum tentu jatuh pada hari Sabtu. Itu dia. Sabat hari ke-7 belum tentu jatuh pada hari Sabtu. Kalau kita menghitungnya dari hari Senin, maka Sabat itu jatuh, hari ke-7 itu jatuh hari Minggu. Kalau kita menghitungnya dari hari Selasa, maka hari ke-7 itu jatuh pada hari Senin. Kalau menghitung dari hari Kamis, ya jatuh hari Rabu, itu hari ke-7. Nah, jatuh pada hari apa tuh hari ke-7? Jangan karang-karang. Mari kita buka Alkitab untuk melihat apa kata Alkitab, ya. Apa kata Alkitab? Pertama, mari kita buka Lukas pasal 23 ayat 53 sampai 56. Lukas 23 ayat 23 sampai ayat 53 sampai 56. Dia berkata begini, dan sesudah ia Yusuf, ya, dari Arimatea itu ya. Sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya, hari itu adalah hari Sabat, hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Saudara buka ya, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-54.
Waktu Yesus dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Belum Sabat, hampir mulai. Ya. Lalu kemudian ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ya. Sekarang Sabat hampir mulai. Berarti pada waktu Yesus mati hari Jumat itu Sabat belum mulai atau hampir mulai. Berarti Sabat adalah hari sesudah hari Jumat. Ya. Kan kematian Yesus itu dirayakan Jumat Agung oleh seluruh dunia. Sabat hampir mulai, berarti Sabat sesudah Jumat. Ya. Apa yang terjadi di 56b, ya, Lukas 23 ayat 56 bagian B. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi hari Sabatnya mereka apa? Istirahat menurut hukum Taurat. Jadi Sabat istirahat. Ya, dalam kubur. Ini Yesus. Lalu kemudian, apa yang terjadi di Matius pasal 28 ayat 1? Matius 28 ayat 1 berkata begini, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Lalu kemudian mereka mendapati Yesus sudah apa? Bangkit. Saudara boleh baca Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Pagi-pagi hari Minggu itu mereka pergi ke kubur dan mendapati Yesus sudah bangkit. Saudara lihat di sana bahwa hari penyaliban atau hari Jumat, ya, itu bukan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari setelah penyaliban dan hari sebelum kebangkitan. Itu hari Sabat. Jelas, Sabat adalah hari Sabtu. Saudaraku yang kekasih, saya ulangi dari awal supaya saudara tidak lupa. Bahwa Allah menciptakan Sabat itu sebagai tanda. Tanda apa? Tanda peringatan bahwa Tuhan adalah Allah dan kita ini umat. Itu satu. Yang kedua, Sabat diciptakan sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita. Yang ketiga, Sabat diciptakan sebagai tanda atau monumen penciptaan bahwa Allah adalah pencipta dan saya ini dan kita ini adalah apa? Ciptaan. Dan saya mau ingatkan kembali bahwa setan begitu benci kepada Tuhan dan dia membenci Sabat. Itulah sebabnya dia membuat berbagai-bagai skenario untuk menghancurkan Tuhan dan menghancurkan Sabat. Jangan sampai saudara tertipu dengan skenario setan. Malam ini saya mau ajak saudara untuk berdiri di pihak Tuhan. Buat keputusan untuk berdiri di pihak Tuhan. Saya mau berdiri di pihak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, dalam Yosua pasal 24 ayat 15, saudara harus membuat pilihan. Kata Yosua kepada umat Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara harus membuat pilihan, berpihak kepada setan yang membenci Tuhan dan yang membenci Sabat, atau memihak kepada Allah, memilih untuk memihak kepada Allah, memihak kepada Tuhan yang menuntut kita beribadah dan menguduskan hari Sabat. Apa yang saudara pilih? Itu pilihan saudara. Tetapi malam hari ini saya mau katakan seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Saya berdoa dan berharap semoga saudara akan bersama-sama dengan saya menguduskan hari Sabat sampai Yesus datang dan kita akan menguduskan Sabat bersama-sama di dunia yang baru. Amin.